Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bukan video tutorial terkait materi pelatihan Pengmas terkait bagaimana penyelesaian kasus beginning balance. Oke, naskah soal ini merupakan naskah soal yang berasal dari PT Zahir, ya PT Zahir sendiri. Oke, kasusnya adalah pada kasus ini adalah kasus perdagangan dagang dan jasa PT Makmur. Nah, biasanya itu kerjakan kalau standar digunakan PT Zahir itu sekitar kurang lebih 60 menit. Nah, enaknya kalau kasus di PT punya Zahir ini deskripsinya udah cukup jelas ya. Jadi ada informasi umum, ya misal perusahaannya apa, nama perusahaan, alamat, aktivitasnya apa, kebijakan akuntansinya apa. Nah, teman-teman bisa atau Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa bisa lihat diri soal tersebut. Oke, langsung aja di sini sudah dijelaskan bahwa PT ini adalah PT Makmur ya, bergeraknya pada distributor makanan dan minuman. Kita coba di sini, maka kita buat yang namanya membuat data baru. Ya, membuat data baru, kita samakan tadi PT Makmur. Makmur Jaya. Alamatnya kita tinggal pilih Alt Tab ke sini, kita kopikan di sini. C, Alt Tab, Ctrl V. Di sini udah ada ya. Kode pos, kotak, Ctrl X, V. Di sini kita tambahkan bisa Jakarta Selatan atau Jakarta. Negara yang kita pilih Indonesia. Kita bisa pilih itu Indonesia. Alamat telepon yang ada di sini. Oke, Alt Tab, taruh di sini. Telepon, kemudian emailnya kita abaikan, kita lanjut pilih lanjut. Nah, kemudian kita perhatikan baik-baik kapan perusahaan ini berdiri. Iya. Jadi kalau tahu mau perusahaan berdiri tinggal kita lihat dari neracanya kapan. Januari 2014 ya. Berarti kita bikin adalah per Januari 14. Pastikan ini adalah Januari. Kemudian di sini adalah tahunnya 2014 dan pastikan bahwa ini adalah disimpan di file Zahir. Kemudian kita pilih lanjut lagi, kita pilih proses, kita pilih di sini penting karena di sini sebutkan sebagai, jangan sampai salah bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman mahasiswa, distributor makanan. Nah, enaknya kalau pakai yang versi 6 sudah dipilih, udah ada pilihan bidang usahanya. Kemudian kita pilih lanjut. Anda telah memilih, kita pilih iya. Nah, dalam posisi proses. Nah, proses ya, Pak. Untuk sedikit sabar. Oke, mudah-mudahan ini udah selesai ya. Oke, dalam proses teman. Pilih oke. Oke, kita seperti biasa tinggal pilih mata uangnya, rupiahnya atau dolarnya boleh diubah atau tetap, tapi saya akan lakukan ubah aja. Misalnya sekarang 14.000 dolarnya, kita pilih kemudian pilih selesai. Seperti itu. Oke, kemudian pastikan mereka sudah muncul. Kemarin kita sudah belajar ya Bapak Ibu terkait buku besar ya di sini cukup lama. Kemudian kita sekarang ke menggunakan setting namanya. Karena ini lagi melakukan data setup data baru ya. Caranya gimana? Tinggal lihat laporan neracanya. Coba Bapak Ibu. Ini kita entrykan neraca-neraca ini. Nah, maka pilih yang sini. Setting saldo awal, pilih namanya saldo awal akun. Nah, kita lihat di sini, lihat Bapak Ibu atau teman-teman, pastikan bahwa yang diisi adalah kas kecil. Pertanyaannya, apakah ada kas kecilnya? Tidak ada ya. Nah, karena dia tidak ada, maka kita batalkan terlebih dulu. Karena ada beberapa yang juga mesti kita edit, kita batalkan terlebih dulu. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah Bank BCA, mau nggak mau di rekening mesti diubah. Kita data rekening.
Saya bikin seperti ini, miring karena lebih kelihatan, kemudian kita pilih tambah. Ya, klasifikasinya kas, masukkan bahwa dia kas kecil. Jangan lupa kalau terkait akun klasifikasi kas atau bank ini di checklist. Kemudian pilih rekam. Oke, udah muncul. Kemudian kalau tadi satu nambah, sekarang ini kita ubah. Kita edit. Ya, kita pilih namanya Bank BCA. Klasifikasinya bank tetap. Sini Bank BCA. Oke, kita pilih rekam. Oke, sudah ada perubahan ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita tutup. Kembali ke setting. Seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya ada yang namanya kurang tepat atau mau kita edit, maka jadi kita lakukan perubahannya di kode akun rekening ya. Jadi ketika tadi masuk mau saldo aluan akun ternyata ada yang belum ada atau kita mesti ubah, maka balik saja dulu Bapak Ibu ke data-data. Oke, sekarang kita kembali ke setting saldo awal akun, kemudian kita tinggal isikan. Nah, pastikan. Oke, ini udah muncul ya kas kecil Bapak Ibu ya. Nah, pastikan di sini. Kas kecil, kita alt tab di sini 5 juta. Jadi kasnya jangan dihapus, jangan. 5 juta pastikan, kemudian Bank BCA 150 juta. Sudah ada 150 juta. 1 2 3 1 2 3. Di sini udah 5 juta. Mudah-mudahan nggak salah ya. Lanjut. Kemudian piutang dagang. Kita masukkan di sini. Piutang dagang 11 juta. Oke. Piutang dagang, kemudian piutang karyawan 0, persediaan makanan. Persediaan makanan. Persediaan makanan ya, pastiin jangan hati-hati dalam perjalanan beli, jangan. Persediaan makanan 18 juta. Oke. Kemudian dan minuman 25 juta dan seterusnya Bapak Ibu. Teman-teman bisa isikan data-data ini sampai akhir. Nah, khusus yang terkait akumulasi, Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk memberikan tanda negatifnya. Oke lah, saya contohkan ya. Contoh misalnya mobil, saya langsung saja. Kalau nggak salah ini kendaraan ya. Kendaraan. Sebentar. Kalau saya lupa ya. Kelengkapan. Nah, ini udah ada. 150 juta. Kemudian ini berarti kita taruh minus. Dibilang katanya adalah 15 juta. Minus 15. Oke, seperti itu dan seterusnya. Oke, Bapak-bapak bisa isikan sesuai data yang ada di Bapak Ibu ya dan teman-teman mahasiswa itu bisa isikan sesuai dengan ada di tabel di soal ya sampai selesai seperti itu. Oke, Bapak-bapak bisa perhatikan kalau sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat di sini di sini ada perubahan ya. Jadi ada perubahan angka yang bergerak di sini nih. Oke, kita lihat. Terakhir itu laba ditahan ya. Jadi ada angka nih bergerak terus. Nanti kalau Bapak bekerjanya benar, dia akan menjadi 0. Seperti 51 975 975 tuh 23 benar. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman mahasiswa bekerja dia benar, maka dia akan nilai akuntansi menjadi 0. Tapi rekam. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Terus lanjutnya adalah saldo awal piutang. Sama Pak, Bapak Ibu. Kasusnya sama seperti tadi, tinggal Bapak setup ya, setup di atas. Setup di sini. Ya, setup piutang usaha. Nah, kan nggak ada ya Bapak Ibu ya, ini kosong nih tandanya. Kalau dia baru dia akan kosong lagi, kita tinggal bikin baru. Nama pelanggannya siapa? Nama pelanggan udah ada nih, karakteristik. Nama pelanggannya, oh sorry, saya batal dulu. Jadi kan
ketika kita cari dia tidak ada, misalnya gitu ya. Nah, nggak ada ya kosong, maka Bapak Ibu tinggal tambah baru. Pastikan apakah dia bisa tambah baru. Nah, muncul seperti ini. Saya batalin Bapak ya, saya batalkan dulu, saya tutup dulu, diulangi dari sini, setting, saldo awal, piutang sekarang. Kemudian kita klik baru, ini kosong memang, gak diketik, tapi Bu, lakukan ke sini, klik, kemudian pilih baru, pastikan bahwa dia ada customer, maka kita tinggal pakai di sini. Ctrl C, Ctrl V, kemudian kalau kita udah hafal, C, Ctrl V gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi nggak? Pastikan invoice-nya oke. Ctrl ini kemudian kita pilih rekam. Oke, boleh Bapak Ibu naruh nama atau mau langsung entry seperti tadi. Misalnya saya langsung entry aja ya. Ya, kemudian kita pilih oke. Di sini udah ada, pastikan tanggal jangan salah karena di sini 27 27 Desember 2013 seperti itu. Kita pilih ini, kalau kita nggak yakin kita pilih oke. Oke, invoice-nya tadi jelas, invoice 3001. Ctrl C. Nah, kalau hutangnya dalam bentuk dolar ini bisa diubah ya Bapak. Ini biasanya nih kalau ada mata uang defaultnya apa gitu misalnya. Berubah gitu ya. Nama piutangnya berapa? Tidak di copy. Kita ketikkan 5 juta. 1, 2, 3. Pasti ini. Mudah-mudahan nggak ada yang salah ya Pak ya. Nah, ini penting juga Pak. Namanya term pembayaran. Di mana dia? Di sini. Nah, tinggal masukin. Sayangnya hari diskonnya berapa? Misalnya di sini adalah 10, 30. Di sini kemudian adalah 2%. Kemudian kita pilih rekam. Yes, kalau benar sudah muncul Toko Buana 5 juta. Kita lanjut lagi satu, C02. Kita pilih sini. Kita bukan orang ini, kita pilih baru. Ya, sama C-002. Namanya Warung Deso. Ya, kamu ketik. Terus sekali lagi. Oke, invoice kedua kita pilih rekam. Jangan sampai salah Bapak Ibu yang ke sini. Kemudian invoice-nya adalah Bapak ya. Satu sekarang ini kita anggap benar Pak. Jangan lupa sekali lagi uang masukkan, ngerinya ke rekam. Karpet buru-buru. Sama seperti tadi. 10 30 di sini 2%. Oke, kita pilih rekam. Toko Buana ya Bapak Ibu ya. Nah, Toko Buana ini dia adalah sesuatu yang baru, jadi bukan yang lama ya Pak. Jadi kita tinggal tambahkan ini, tapi akunnya nggak perlu tambah baru, tetap orang yang sama. Kita pilih oke, sama tanggalnya jangan sampai lupa. Pastikan bahwa jadi bisa jadi tadi saya kelewat ya tanggal 31, 12 karena penting karena nanti tergantung buat apa ya diskon ya. Invoice strip 003. Copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian angkanya berapa nih? 2.500.000. 2.500.000. Jangan lupa termnya seperti biasa 10 30 2%. Kosong rekam. Nah, kalau benar data angkanya ini akan ada di angka 11 juta. Benar ya Pak ya? Misalnya kosong tambahkan 1 6 gitu ya, 3 juta, 11 juta totalnya. Nah, ini sebetulnya 11 juta itu merujuk kepada piutang dagang yang ada di sini. Nah, ini mungkin kalau di ibu bapak guru ekonomi, ini adalah buku piutang.
seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu ini masih salah ya, tanggal. Jadi kalau diperhatikan di soal ini adalah soal di sini 30. Ternyata kalau dilihat di zahirnya dia belum berubah, maka kita pilih edit. Ya, tinggal edit tanggal di sini. Tanggalnya 30. Saya agak ragu-ragu. 30 ya. Tanggal 30. Oke, rekam. Penting nih Bapak ya. Udah benar 27, 30, 31. Cek. Sip. Oke, kemudian kita bila tutup seperti biasa, nanti Bapak Ibu silakan masuk ke sini. Salah satu udah hutang usaha. Seperti itu. Kemudian kita pilih Alt Tab. Sama, pastikan kalau di sini sama ya tadi Pak ya. Kita bikin baru. Cuman pastikan bahwa di sini vendor. Nah, itu aja. Apa-apa. Oke, Bapak Ibu, kemudian untuk saldo awal hutang usaha pastikan totalnya adalah 55 juta. Ya pasti tadi tanggal, tadi invoice-nya benar. Nah, ini misalnya orang tua grup ini juga sama ya, tinggal kita edit sama INV. Aduh, invoice ya, ini singkatan sebetulnya. Sama kayak tadi ngedit, kita rekam. Oke, 55 juta tutup. Oke. Sama kayak tadi misalnya kalau kita nggak yakin, kita cek di saldo awal piutang usaha karena tadi tanggal-tanggal itu penting ya Bapak Ibu. Apakah jangan termnya belum muncul 10, saya batalin. Cek yang ini, saya takutnya ada yang belum voice pembayaran sudah terisi. Nah, kan benar kan ada 2% karena ini mempengaruhi nanti transaksi ya Bapak Ibu, apakah dia mendapat diskon atau tidak mendapat diskon, seperti itu. Saya cek lagi sekarang tuh. Sip, tutup. Sama kayak tadi, mudah-mudahan sih sudah oke. Atau uang usahanya kita edit namanya Ibu ya, jadi lihat edit termnya. Oh, tampaknya ada yang belum ya. 2% rekam, edit lagi. Saya takutnya belum kerekam oleh. Oke, tanggal orang tua grup tanggalnya tampaknya. Orang tua grup tanggal 30. Oke. Oke, sudah ada perubahan. Kita cek lagi sebentar. Belum. Nah, udah muncul. Saya batalkan. Ini terutama saya buru-buru. Persennya belum muncul. Batalkan. Oke, tutup. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lanjut setting saldo awal. Pilih namanya persediaan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut tentang saldo awal persediaan ya. Nah, ini ada saldo awal persediaan bahwa nanti pastikan Bapak Ibu total yang didapat adalah 43 juta. Gimana caranya? Bapak Ibu tinggal sama balik ke zahirnya. Oke, ini nanti kalau lama ditinggal tuh seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tinggal klik ini aja nih, membuka data sebelumnya. Jadi kalau kelamaan ketinggal kayak seperti keluar ke depan ya, ke tampilan depan. Gak usah panik, gak usah khawatir. Ini oke. Oke, saya tutup dulu biar nanti nggak bingung alurnya. Tidak sebentar. Tadi sangkanya menghitung. Oke, kita pilih setting saldo awal, kemudian di sini adalah saldo persediaan. Sama seperti tadi, mungkin Bapak Ibu nih nggak lihat ada ya, kemudian kita pilih baru. Nah, headquarter, kode barangnya apa, karena dia juga sesuatu yang baru. Kita klik lagi, kemudian kita pilih baru. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian lihat di sini, misalnya informasinya ini ya Bu ya. Oke, ini makanan ya, ini makanan, kodenya ini headquarter, kode banknya BM001, BM
strip 001 wafer Tango. Saya ini Tango vanilla. Nah, enaknya kalau tadi yang versi 6 di sini sudah ada kelompok barang, makanan, bahan pokok, minuman, atau tadi kita tambah baru. Misalnya mau lain bisa nggak Pak? Bisa. Seperti itu. Oke, kemudian seperti ini. Kemudian kita pilih rekam. Wafer Tango, pilih OK, sama seperti tadi. Stok awalnya berapa? Misalnya di sini 1000, kemudian di sini 8000. Kita rekam. Pastikan muncul Bapak Ibu, kemudian tambah lagi baru sama headquarter, kode barangnya adalah kita bikin baru kembali karena dia adalah bukan Tango, PM strip 002. Ops wafer coklat. Ops. Salah ya. Wafer coklat. Kategori makanan, kemudian rekam. Agak nge-lag ya. Ini oke. Masukkan satuannya berapa? 10.000 misalnya, 10.000 buah. Ini 10.000. Oke, kemudian di sini adalah 500. Kemudian rekam. Oke, 8 juta ya. Oke. Kemudian lanjut biskuat sama ya, tampaknya biskuat sama kayak tadi, kategori masih makanan. Kita bikin baru BM strip 003 klub biskuit. Oke, klub biskuit. Saya nggak tahu apa pakai ya. Rekam. Oke. Yang tadi berapa angkanya? 10.000 sama 500. 10.000. Saya takut ketukar tadi ya. Oh, sama ternyata 500. Kemudian kita pilih rekam. Oh, ini 5 juta, 10.000, 10.000, ini 1.000, 8.000 piece. Kemudian ada N, kita bikin baru sama headquarter, kemudian kita bikin baru namanya BMN strip 001, namanya ada Teglas. Gelas di sini adalah minuman berarti. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih rekam. Gelas terkenal ya Teglas ini. Kita pilih OK. Kemudian kita pilih lagi 5.000 dan 1.000. 5.000 dan 1.000. Oke, rekam. Oke, lanjutkan. Silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan Vita Jelly, Fit Botol, dan seterusnya sampai total dapat angkanya adalah 43 juta. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah angkanya adalah 43 juta. Ya, seperti itu. Kemudian kita tutup. Nah, dia akan ada pertanyaannya, pasti dosen sudah mulai data, lanjutkan fase tunggu saldo ulang, pilih ya. Oke, kita pilih OK. Oke, kalau mau tahu kita data kita sudah ada di mana, kita bisa cek namanya di data produk ya, di daftar ya. Ya, ini cuma nggak kelihatan, kita seperti switch mode namanya. Ini tampilan seperti ini nih Bapak Ibu nih. Ini enggak. Jadi sama ya seperti sebelah. Nah, ini tampaknya diambil dari sini, dikecilin 12 juta. Terakhir itu kalau kita cek, ini kenapa nih wafer Tango? Nah, ini tampaknya kok nggak berurut gitu ya. Bisa aja kita bikin apa ya istilahnya, kalau kita berurut klik ini nih Pak. Cuman ini nggak berurut basis apa ya namanya,
Nah ini dia sudah berurut ya Pak. PM, jadi klik pas di kode supaya dia jadi berurut persis seperti di kasus soal terakhir. Jadi terakhir itu kalau nggak salah 12.500.000 ya, 7.500.000. Oke Bapak Ibu, demikian tutorial hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, juga buat teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.